dipersembahkan oleh biola tanpa dijepit di leher saat ini masih menjadi salah satunya yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kami sudah ngirim biola ke lebih dari 20 negara. Suaranya sih buat saya luar biasa. Kreasi batik tuli ini adalah inisiatif dari Akeila. Congratulations, saya senang sekali. Oh, looks really good. Berbentuk kayak relief, jadi timbul. Merupakan sesuatu yang unik. Ambil sesuatu yang lebih fokus, sangat-sangat bagus. Saya belum pernah lihat kalau dompet dibuka, and then ada 2 window. Halo pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Dan kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, hari ini kita akan kembali menyaksikan ketiga calon juragan yang akan mempresentasikan usahanya kepada para panelis dengan harapan mendapatkan suntikan modal dan juga investasi. Nah pemirsa, untuk para calon juragan kali ini ternyata ketiganya mempunyai usaha kreatif. Luar biasa ya, karena ini spesial ketika kita melihat dan juga merayakan peserta terjuragan. Apalagi jika kita rayakan bersama Kongguan The Legendary Biscuit. Dan pemirsa juga bisa memfollow Instagramnya di @kongguan_biscuit untuk mengetahui info produk dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai dengan calon juragan yang pertama. Langsung saya serahkan kepada Coach Peter. Silakan Coach. Terima kasih. Couplepreneur ini adalah alasan kenapa Juragan Zaman Now ada. Karena couplepreneur ini sungguh menginspirasi. Dari rumah sederhana di kota Banjarmasin ternyata bisa menghasilkan sebuah violin yang rupanya sudah terekspor ke 20 negara. Sungguh sangat menginspirasi dan saya juga tidak sabar untuk memanggil Mbak Erna dan Mas Yuli dari Aira Violin. Saya memang penikmat musik, Mas Yuli. Dan suaranya sih buat saya luar biasa. Very, very nice. So I really enjoy. Saya nggak bisa main biola, I wish I could, tapi sangat enjoyable. Memang saya kan main musik udah cukup lama ya, 20 tahun, jadi ngerti sound yang menurut saya nyaman didengar oleh orang umum ya, orang umum. Apalagi Pak Reno juga mungkin suka musik dan otomatis dia ngerti bahwa kualitas biola kita bukan sembarangan kualitas, jadi memang kualitas internasional menurut beliau. Keunggulan biola kami adalah kami membuat sendiri pickup biolanya yang karakter suaranya bisa disesuaikan dengan keinginan pemain biola. Yang kedua adalah biola Aira memiliki bodi berongga dan juga terbuat dari kayu khas Indonesia yang mempunyai ciri khas keunikan sehingga membuat dia menjadi eksklusif. Selanjutnya adalah ini yang dipakai suami saya, ini adalah inovasi terbaru dari kami, yaitu biola tanpa dijepit di leher. Saat ini masih menjadi salah satunya yang ada di Indonesia dan ini sudah kita patenkan. Aira Electric Violin berdiri sejak tahun 2020. Awalnya adalah menyediakan biola elektrik untuk siswa-siswi kursus musik kami yang kualitasnya bagus dan harga terjangkau. Ini adalah beberapa biola yang pernah kami produksi. Range harganya dari 8,5 sampai dengan 42 juta. Saya tadi melihat ada gap yang sangat besar sekali di antara range harga
produk biolanya. Ada yang dari 3 juta sampai 40 juta. Mungkin ada baiknya mereka punya 2 lini brand yang berbeda. Satu brandnya Aera, satu lagi brand yang lain tapi by Aera. Sehingga brand yang lain itu mungkin akan bermain di pasar domestik dengan harga yang lebih murah dan juga target market yang lebih umum, mungkin pelajar, orang-orang beginner yang baru mulai belajar. Sementara yang satu lagi lebih premium dengan harga yang malah menurut saya bisa jauh lebih mahal daripada harga tertinggi mereka sekarang yang masih puluhan juta. Sebetulnya ini proposition atau kreasi yang sangat bagus. Terima kasih. Yang saya lihat sini masih banyak sekali loopholes yang mesti dipersiapkan kalau kita ingin mempersembahkan kreativitas ini kepada dunia. Kreativitasnya sangat baik, dia pemain biola dan tentu membuat suatu produk yang dapat diterima dunia, itu suatu hal yang bagus. Saya kira kembali pada kisah klasik, marketingnya ataupun positioningnya di mana, karena membuat biola, membuat alat musik apalagi yang sesakral violin atau biola itu suatu yang sangat detail dan bisa dikembangkan secara besar kalau kita bisa membuatnya sebagai bahan yang sangat eksklusif. Bisnis model kami adalah B2C dan B2B. Kami saat ini mempunyai satu distributor resmi di Amerika dan pasar kami 80% di luar negeri dan 20% di Indonesia. Alhamdulillah kami sudah mengirim biola ke lebih dari 20 negara. Karena keterbatasan kapasitas produksi, saat ini kami masih menggunakan Instagram dan Facebook sebagai channel penjualan kami. Selama ini kita itu masih pakainya itu yang standar industri rumah tangga. Jadi kalau dari kayu, misalkan kayu ini benar-benar manual gergaji gitu. Jadi kalau misalkan kita punya mesin kayak CNC gitu kan bisa ya, misalkan dalam satu kali pakai gitu bisa langsung jadi gitu. Jadi kalau ini kan kita masih manual. Dengan asumsi ada mesin, apakah bisa? Iya, Bisa. benar Pak. 3 sampai Karena 5 gini, kali. secara saya punya mesin, contoh bansau mini itu kan kecil Pak, yang bansau itu. Dengan bansau yang lebih besar itu otomatis waktu kerjanya sangat lebih cepat Pak. Ini kan sebetulnya kendala di perusahaan Ella adalah produksi. Jadi ya buat kita semua time is money, waktu adalah uang. Jadi kalau misalkan orang tidak mau menunggu misalkan 3 bulan atau 6 bulan, ya di-expedite aja. Di-expedite tapi dengan harga yang premium. Nah saya mikir very simple lah. Saya sebagai konsumen, saya melihat produknya bagus, saya mau beli, walaupun saya nggak bisa main biola, maksudnya sebagai collectible only. Tapi kalau saya disuruh tunggu 6 bulan 1 tahun, ya males juga. Tapi kalau ada offer, ya Anda bisa mendapatkan ini di bawah 90 hari dengan harga premium X rupiah, ya kenapa enggak gitu. Ketika kita memiliki suatu keterbatasan dalam hal produksi, secara otomatis kita harus memberikan prioritas kepada beberapa customer yang akan memberikan value lebih banyak dulu, sehingga value banyak itu akan memberikan bisnis kita peluang untuk berkembang lebih cepat, sehingga dalam perkembangan itu kita bisa meng-cater bisnis market-market yang lain. Ini biola lukis, jadi dilukis tangan. Ini dilukis tangan asli. Memang seberapa tinggi ya barrier to entry? Maksudnya seberapa mudah untuk perusahaan lain atau orang lain membuat suatu bisnis seperti ini? Apakah harus benar-benar seniman ahli membuat ini atau is it lebih ke machine base atau gimana? Iya. Kalau seniman aja mungkin bisa lihat bentuknya. Tapi kalau seniman dan musisi dia bisa bentuk dan bunyinya. Tapi kan kalau dia kan perpaduan dari seniman dan musisi. Jadi Dan saya kan dari teknik mesin kan awalnya ya. Jadi memang jadi mengerti mengenai elektronik juga mengerti. Jadi ada perpaduan elektronik dengan kayunya. Ya yang paling penting itu saya membuat ini. Ini namanya sumber suaranya atau pick-up-nya. Dan ini pick-up ini memang biasanya kalau biola yang tidak kualitas standar feedback. Saya rasa soal kekhawatiran para panelis soal produksi itu tidak perlu dikhawatirkan karena Mas Yuli sendiri seorang teknik mesin yang udah sangat mendalami apa yang diinginkan dan apa yang ingin dikerjakan. rencana pengembangan bisnis kami memerlukan investasi sebesar 1,7 M plus pendampingan dengan penawaran saham 20%, di mana nanti akan kami gunakan 50%-nya untuk pembelian mesin-mesin,
15%-nya untuk workshop dan bahan baku masing-masing 15%, SDM dan marketing masing-masing 10%. Dengan tadi investment tadi sebulan bisa buat berapa jadinya? 15 sampai 20. 15 sampai 20. 15 sampai 20 dengan harga jual rata-rata 10 juta. 10 juta. Pertanyaan saya itu sebenarnya saya nggak paham tentang apa produk ini, tapi menurut saya secara value ya Mas Yuli dengan Mbak Erna harusnya 10 juta itu terlalu murah untuk value yang saya lihat dari tadi gitu ya. Menurut saya seharusnya strategi harganya itu bisa lebih tinggi karena memang ada value di situ. Dari konteks value sebagai senimannya dan juga konteks dari sisi value produknya. Jadi kadang-kadang kalau kita membangun strategi itu tidak harus murah jualnya, tapi kita bisa menjual lebih mahal dengan adanya value yang dibangun di dalam produk kita tersebut. Coach, ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Bahan baku yang digunakan ternyata limbah dan juga kayu yang sangat unik dari Kalimantan. Jadi itu juga yang belum tersampaikan dan ini juga di salah satu value sebenarnya. Karena itu harapannya sebenarnya mereka butuhkan nggak cuma sekedar uang saja, tapi memang strategic investor yang bisa mengembangkan bisnis mereka secara profesional. Karena memang produk mereka ingin bertaraf internasional juga gitu. Oke, Mas boleh sedikit aja mainkan buat kita semua di sini. Saya belum pernah lihat kalau dompet dibuka and then you ada 2 window. 3 tempat untuk taruh uang itu saya nggak pernah lihat. Ini saya lihat sangat bagus. Dipersembahkan oleh, didukung oleh